Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnida dengan nomor NIM 1057311088819 dari kelas Akuntansi 19C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang audit plan, audit program, audit proseduris, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Saidah Said, SE, MAK. Latar belakang. Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik berpedoman pada standar profesional akuntan publik atau menaati kode etik dan aturan etika profesi akuntan publik serta mematuhi standar pengendali mutu. Audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan pertama atau IAPI berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disurvei dengan semestinya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan, sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha. Pengalaman mengenai satuan usaha dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu: yang pertama, mempertimbangkan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang ketiga, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Dan yang keempat, kebijakan dan prosedur akuntansi suatu usaha tersebut. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi: yang pertama, mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, laporan audit tahun lalu. Yang kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terhadap perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Dan yang kelima, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen Dewan Komisarias atau Komite Audit. Pengetahuan mengenai bisnis satuan usaha biasanya diperoleh auditor melalui pengalaman dengan satuan usaha atau industri serta dari pengajuan pertanyaan kepada pegawai perusahaan.
Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta auditor adalah publikasi yang dikeluarkan oleh industri. Laporan keuangan satuan usaha lain dalam industri, buku teks, majalah, dan perorangan yang dimiliki pengetahuan mengenai industri. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup yang pertama, bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, fasmis, dan lain-lain. Yang kedua, status hukum perusahaan atau berdasarkan akta pendirian. Yang ketiga, accounting policy atau kebijakan akuntansi. Yang keempat, neraca atau laporan posisi keuangan komparatif dan perbandingan penjualan laba. Yang kelima, client contact, yaitu mengenai nama dari orang-orang yang akan sering dihubungi. Dan yang keenam yaitu accounting, auditing, dan tax problem. Harus dijelaskan persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh klien. Audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan pemeriksaan. Yang kedua, prosedur audit yang akan dijalankan. Dan yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Audit proseduris dan audit teknik. Audit proseduris adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpanan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit proseduris dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapatan auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, dan tanya jawab. Risiko audit dan materialitas. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan audit bentuk baku. Yang kedua, adanya risiko audit diakui dengan pernyataan dalam penjelasan tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut. Karena sifat bukti audit karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Yang ketiga, konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Cara yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan komponen dan kombinasi. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah keuntungan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salasaji material. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa salasaji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi secara cepat. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salasaji material yang terdapat dalam suatu asersi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.